Pemilu 2024 telah berakhir, di mana pemilu ataupun pemilihan presiden dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka. Jadi selamat kepada pasangan Prabowo bersama Gibran atas terpilihnya menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, di mana Prabowo bersama Gibran mendapatkan suara sebanyak 58,58%. Sedangkan pasangan Caimin bersama Anies mendapatkan suara 24,95% dan Ganjar bersama Mahfud mendapatkan suara sebanyak 16,47%. Tentu saja ini merupakan hasil final untuk pengumuman protes sangat susah dilakukan karena selisih suaranya sangat jauh ya teman-teman. Sedangkan untuk partai politik yang maju ke DPR Republik Indonesia hanya 7 partai, di mana dipimpin oleh PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat bersama PAN. Dulu menurut hasil quick count, di mana P3 seharusnya dinyatakan lolos, tetapi pada perhitungan hasil akhir P3 dinyatakan gagal ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman akan penasaran bagaimana respon dengan pasangan yang lain terhadap kubu 03 maupun 01, di mana pasangan kubu 03 Ganjar bersama Mahfud tetap berusaha untuk mengajukan protes, di mana Ganjar sempat menyatakan kita sudah siapkan banyak hal, tim hukum kita juga siap, maka kita akan mengikuti proses, tunggu 3 hari kemudian menuju ke Mahkamah Konstitusi. Jadi langkah yang dilakukan oleh Ganjar bersama Mahfud MD menuju ke MK, entah itu berbicara mengenai hak angket ataupun tidak. Dan mungkin teman-teman penasaran bagaimana dengan kubu 01 Anies Baswedan bersama Caimin. Apakah mereka menerima kekalahan pertarungan pemilihan presiden di tahun 2024 atau mereka menerimanya? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, sebetulnya kubu 01 bersama 03 sama-sama mengajukan gugatan ke MK, di mana mereka sudah menyiapkan saksi-saksi baik dari kepala desa, masyarakat sipil, petugas KPPS, hingga Kapolda. Tujuannya hanya satu, agar pemilu suara diulang dan pasangan Gibran bersama Prabowo didiskualifikasi. Walaupun itu sangat susah dilakukan ya teman-teman, tetapi mereka tetap berusaha untuk melakukannya. Dan di setiap pemilihan presiden pasti pasangan yang kalah akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun sampai saat video ini dibuat tidak ada satupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang disetujui ketika pemilihan presiden dilakukan, baik pada pemilihan presiden pertama kali maupun sampai pemilihan presiden yang dilakukan di tahun 2024. Jadi kita bisa bilang bahwa ini sebuah siklus yang sering kali terjadi di pemilihan umum ataupun pemilihan presiden Republik Indonesia. Yang kalah akan mengajukan kegugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok ke Mahkamah Konstitusi, kenapa kok tidak ke DPR melalui hak angket? Itu semua terjadi karena Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh menerima hasil bahwa Prabowo Subianto bersama Gibran menjadi pemenang pilihan presiden di tahun 2024. Dan ketika hak angket itu diajukan, maka suara Nasdem akan menolaknya teman-teman, sehingga hak angket tidak bisa diajukan ke DPR karena kalah suara. Sehingga satu-satunya cara yang bisa dilakukan karena hak angket sudah tidak mungkin, makanya mereka menuju ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun kemungkinan untuk berhasil sangat-sangat kecil atau hampir tidak ada. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman? Apakah hal yang dilakukan oleh kubu 01 maupun 03 merupakan hal seperti menjaring angin ataupun perlakuan yang sia-sia karena hasil akhirnya pasti akan ditolak? Meskipun demikian, beredar sebuah surat permohonan
kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret di tahun 2024 yang dilakukan oleh Anies Baswedan bersama Caimin. Jadi bagaimana komentar dari teman-teman mengenai Pilpres di tahun 2024? Apakah teman-teman senang terhadap hasilnya atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda? Apapun hasilnya, kita berharap agar 5 tahun ke depan Indonesia bisa menuju ke arah yang lebih baik siapapun yang akan menjadi presiden. Tetapi pada saat video ini dibuat, kemungkinan besar yang akan menjadi presiden adalah Bapak Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sebelum lanjut menonton videonya, teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share ya teman-teman. Kalau bisa donasi juga kali ya. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum tim Mas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Tapi kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya. Padahal perannya memiliki dampak pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia dan perjalanan ke depan negara kita. Meskipun kita dengar itu semua, meskipun kita saksikan ketidaknormalan itu, tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi